Halo hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pemakaian huruf kapital yang telah disesuaikan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selamat menyimak. Apa sih arti dari huruf kapital itu? Mungkin kalian ada yang menyebutnya huruf besar. Itu sama saja ya, huruf kapital itu adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar daripada huruf biasa. Bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan ya, itu ada contohnya. Nah, setelah kita tahu tentang artinya, sekarang yuk kita cari tahu bagaimana sih penulisan huruf kapital yang tepat dalam sebuah kalimat. Yuk, mari! Yang pertama ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya, huruf A, D, dan K ini menggunakan huruf kapital. Dia berada di awal kalimat. Yang kedua yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang, termasuk julukannya. Misalnya seperti ini. Nah, di sini Ibu contohkan Ervina Nurahmasari, nama Ibu. Nah, berarti huruf E, N, dan S-nya sudah pasti huruf besar. Tapi di sini walaupun ada nama orang, tapi dia tidak perlu huruf kapital. Nah, seperti ini. Nih, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, nih, ikan mujair. Nah, huruf M pada kata mujair ini tidak perlu huruf besar atau huruf kapital. 5 ampere. Ampere itu kan diambil dari nama orang ya. Nah, huruf A pada kata ampere ini ditulis dengan huruf kecil. Lalu ada juga catatan yang keduanya, huruf kapital ini tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya begini, Marisa binti Agus. Kata bintinya, huruf B ini tidak perlu huruf kapital. Lalu coba perhatikan ayam jantan dari timur. Huruf D pada kata dari tidak perlu huruf kapital. Jadi yang huruf kapitalnya adalah huruf A, J, dan T. Ketiga, ada huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya seperti ini. Lalu yang keempat, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci dan Tuhan, dan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalkan seperti ini, Islam, Al-Quran, Allah, Tuhan. Lalu kalian perhatikan kalimat Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Huruf N padanya itu merujuk kata ganti untuk Tuhan. Oleh sebab itu menggunakan huruf kapital. Yang kelima ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Misalnya sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya yang keenam yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya sebagai berikut. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya seperti ini. Yang kedelapan, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Seperti ini contohnya. Tapi ini punya catatannya ya. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Seperti ini misalnya. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalkan seperti ini. Yang ke-10 ada
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, nah ini ada catatannya ya yang perlu diingat. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, misalnya seperti ini. Kata proklamasi di tengah-tengah kalimat seperti itu tidak perlu huruf kapital. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama geografi. Seperti, nah di sini ada catatan yang harus kalian ingat juga ya. Pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, seperti ini. Yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Seperti ini contohnya. Lalu, catatan berikutnya, nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalkan seperti ini. Lalu yang terakhir ada contoh berikut bukan nama jenis. Nah, seperti ini ya. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk. Misalnya seperti ini. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Seperti ini contohnya. 13 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Seperti ini contohnya. Terakhir yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, bibi, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Misalnya seperti ini. Untuk hal ini ada catatannya juga ya, perhatikan. Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengajuan. Nah, misalnya seperti ini. Jadi, tidak perlu huruf kapital. Lalu yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Jadi huruf A pada kata Anda itu harus huruf kapital. Seperti ini contohnya. Itulah pembahasan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.